Kepala SD 03 Bukit Utara yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas memberikan nikmat ya berupa nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas kita ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi ya. Apa itu Maulid Nabi? Ada tahu? Apa? Ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita mendapatkan sabarannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak-anak ibu semua. Oke, sebelum dimulai ibu mau cek dulu di sini. Selamat pagi. Ya, berarti udah siap semua nih mungkin harap. Ya, untuk acara ya atau kegiatan kita pada hari ini ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, nah ya kita sesuai dengan jadwalnya kemarin, nah ya. Nah hari ini dikumpulkan di ruangan kelas 6, nah ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mohon nanti acaranya diikuti dengan baik ya, dari awal sampai selesai nanti. Nah, ibu nanti lah ya, Ustazah. Ya, Ustazah, ibu Ustazah nih, ya. Oke, nah untuk anak-anak ibu nanti ya, selama mengikuti kegiatan silakan diperhatikan, nah ya dari awal kalau ada kegiatan misalkan ada nonton nanti disimak ya, kemudian kalian ambil apa yang ditayang ilmunya, nah ya. Untuk acara kita ya karena tadi sudah dibuka ya, untuk kegiatan kita Maulid Nabi ini diisi oleh Ustazah ya. Nah untuk ibu ini, bagaimana ibu ini? Sebelumnya dijelaskan kepada ibu ini. Serta anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat ibu sayangi dan ibu cintai, yang pada hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng memakai baju muslim dan muslimah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan penuh nikmat, penuh rahmat, penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat dalam acara memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap terhaturkan ke pangkuan Presiden Alam ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya selalu tersanjung sepanjang zaman, bahkan akan selalu tersanjung dari mulai kehidupan hingga kematian nanti.
Baiklah, anak-anak ibu bisa dimulai. Yang cowok yang sebelah sana bisa dimulai. Kalau bisa berarti mulutnya harus di. Oke. Kepada ibu, bapak dan guru, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Maulid Nabi. Apabila nanti di kemudian hari, apabila nanti ada kekeliruan, tolong diperbaiki di kemudian hari. Oke. Kalau ibu bilang anak soleh, kalian jawab siap ya. Anak soleh siap. Kalian hari ini berkumpul memakai pakaian muslim. Tahu acara apa? Apa? Udah pasti dong tahu apa itu Maulid Nabi? Apa Maulid Nabi? Kita semua ya, kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya kata Maulid berasal dari bahasa Arab yang artinya berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata walada, awal. Tahun berapa? 571 Masehi. Ada yang bawa buku sama pena? Oh, sini ya. Ya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun Nabi Muhammad lahir disebut dengan tahun gajah. Ya. Nah, jadi anak-anak yang ibu sayangi, pada saat Nabi mau lahir itu ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ya, mau tahu? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kalau mau banget harus dijelaskan, harus diingat. Ya, ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ya, yang pertama, padamnya api sembahan orang Majusi. Ya, di mana api tersebut ratusan tahun itu tidak pernah padam. Tapi tiba-tiba ketika Nabi besar kita mau lahir ke dunia, api tersebut padam. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian di kota Mekah yang awalnya kering kerontang, ya, kering kerontang, tahu kering kerontang? Ya, tidak pernah hujan, ya, tandus. Tiba-tiba diguyur hujan sangat deras, sehingga tumbuh-tumbuhan menghijau, pohon-pohonan mengrimbun, ya, jadi asri suasana di kota Mekah. Kemudian peristiwa yang sangat mengejutkan satu lagi itu adalah Istana Kisra. Istana Kisra yang berdiri dewa, yang berdiri sangat kokoh, tiba-tiba berguncang, bergoyang dia menjadi roboh. Ya, di mana istana tersebut tempatnya orang-orang berbuat zalim. Ya, ketika Nabi mau lahir, istana tersebut roboh. Ada 14 bangunan istana itu roboh, ya. Nah, itu adalah beberapa peristiwa yang sangat penting, yang sangat mengejutkan ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir ke dunia. Oke, sepertinya udah pada ngantuk, kita kasih tontonan dulu Bu Mira, ya. Ini tontonan animasi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalian simak. Waalaikumsalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Hakam Muhammadiyah, penghulu para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepala aku, lalu berbelok arah kiri. Nenekku pernah berkata,
Jika angin itu berbelok ke arah timur, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala dilakukan ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala muda itu di sekitar Ka'bah dan dia menghibur orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku. Tahu nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, tersediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumber Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sihor ya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemuiku mencari sumber Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantu mencari sumber Zam-Zam itu. Wahai ayah, Abdul Muthalib dan Haris berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumber Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Semua itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya, bukankah dahulu nenek moyang kita Lukas bin Amr pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah meninggalkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali di antara berhala Isa dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan dari pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai si kaya. Untuk itu beliau bernazar,
Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untuk satu orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau mendapat menguji dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuja baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Makkah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nama Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak kedua Hatib Abdul Manaf, para gadis Makkah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah oleh suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat bergantung dengan atas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawan, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kalau sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Haris, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Haris di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Haris. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Makkah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaing dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya.
hari, Abdul Muthalib membeli unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh kalangan muda sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiada yang mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada beberapa ini ya, Ibu tadi sudah bilang di awal, nanti ada pertanyaan yang Ibu kasih. Nah, sekarang coba Ibu tanya, yang di video tadi ya, yang minimal kasih tahu jawabannya. Pertanyaannya, yang tahu angkat tangan ya. Siapa nama ayah dari Nabi Muhammad? Coba bila ya, bila. Apa bila? Hah? Abdullah, nama ayah dari Nabi Muhammad. Benar ya, tepuk tangan itu Pak. Ini Ulfa yang namanya Ulfa yang jawab pertanyaan Ibu dengan benar tadi, maju ke depan. Lagi pertanyaannya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Yang paling 12 apa? Bulannya juga sudah tahu. 12? Ya, bukan, siapa yang tahu? Tahu, ayo Yulia. Ayo tahu, Virus. Ayo Raja. Dalam Islami. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya, nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Nama ibunya siapa tadi? Aminah. Tetapi Nabi Muhammad sudah menjadi, ayo halo, anak soleh. Tembak, 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 dor. Dor. Dengerin dulu ya. Diam. Anak soleh. Salawat gimana? Ya, Nabi Muhammad dah, salawatnya dah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nama ayahnya siapa? Aminah ya, Aminah. Tapi Nabi sudah menjadi anak yatim sejak Nabi masih di dalam kandungan. Di video tadi sudah kalian lihat
Kemudian sebelum 50 hari Nabi lahir ada peristiwa namanya apa? Penyerangan, ya, penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraham. Iya, Raja Abraham. Kenapa Raja Abraham ingin menyerang Ka'bah? Dia tahu apa Leo? Ini kenapa? Yang benar, Raja Abraham iri karena di Ka'bah itu adalah pusat haji bagi orang Arab. Jadi Raja Abraham ini memindahkan pusat tersebut di gereja yang dibuat oleh Raja Abraham. Mendengar hal itu, masyarakat yang ada di Arab itu marah, ya, karena Ka'bah ini dipindahkan di gerejanya yang dibuat oleh Abraham. Lalu masyarakat Arab menyerang gereja dengan melumuri kotoran, ya. Hai. Kalau ibu bilang hai, jawab Pak. Masih bisa dilanjutkan ini? Ibu boleh minta waktunya sebentar lagi? Boleh? Kalau boleh harus diam dulu, ya, harus tenang, dengerin dulu. Nanti ada sesi bernyanyi, bersolawat masih panjang ya. Kita seru-seruan, ya. Kemudian orang Arab, kayak kelas 6, dia belum kelas 6. Nanti kalau masih bersuara misalnya dikeluarkan ya dari ruangan ini. Siapa yang masih bersuara dikeluarkan dari ruangan ini. Ya, oke. Orang Arab marah karena tadi Ka'bah ingin dipindahkan di gereja yang dibuat oleh Raja Abraham. Lalu orang Arab melumuri kotoran di gereja tersebut. Mengetahui hal itu, Raja Abraham marah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan menurunkan pasukan gajah. Ada berapa gajahnya? Ditinggal 3. Ada 13 gajah. Dan Raja Abraham memilih gajah yang paling besar, ya, sebagai kendaraannya. Ketika menuju jalan menuju ke Ka'bah, si gajah tersebut berlutut atau malengko, nggak mau berjalan dia menuju ke Ka'bah. Nggak tahu kenapa, dia kalau menuju ke Ka'bah dia malengko. Kalau dituju ke arah selatan, utara, timur, gajah tersebut berdiri langsung berjalan. Tapi ketika diarahkan ke arah Ka'bah, dia berlutut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan apa? Untuk menyerang pasukan tadi. Burung apa namanya?
Muhammad Nabi. Ya, bagus, mendengarkan berarti ya. Kelas 1 mana kelas 1? Coba angkat tangan kelas 1. Coba ini khusus untuk kelas 1. Jawab pertanyaan ibu ya. Dengar ibu. Ini khusus untuk kelas 1. Ibu evaluasi ya, yang dijelaskan tadi nempel enggak? Kelas 1. Ada yang kelas 1? Ya. Kelas 1. Siapa nama ibu Nabi? Kelas 1? Ibu Nabi siapa namanya? Apa? Nabi Aminah? Aminah, ya. Ratu sini, Ratu maju, Ratu. Tepuk tangan untuk Ratu. Kelas 2, mana kelas 2? Khusus untuk kelas 2.